Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Jamaah Zuhur Masjid Al-Falah rahimakumullah. Tema kajian Zuhur kali ini adalah merdeka spiritual. Mengapa memilih tema judul ini? Karena kemerdekaan atau yang sudah memasuki tahun ke-78 diakui oleh the founding fathers adalah karena kekuatan spiritual, bukan karena kekuatan akal maupun kekuatan fisikal. Statementnya jelas atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Itu kekuatan spiritual. Artinya akal manapun sulit untuk menerjemahkan, untuk menjelaskan bagaimana bambu runcing bisa melawan senapan. Semua paham itu. Nah, karena kekuatan santri, kekuatan kiai yang mengedepankan kekuatan spiritual, maka kemerdekaan itu bisa dicapai. Kekuatan ini tidak jauh berbeda ketika Rasulullah menang dalam peperangan Badar. Dengan kalkulasi matematika manapun sulit untuk menjelaskan, Rasulullah dan sahabat yang jumlahnya hanya 333 mampu memenangkan 1000 tentara kafir Quraisy. Matematika manapun akan sulit, apalagi tidak ada kelebihan pengalaman, tidak juga kelebihan persenjataan, tetapi kemenangan dalam peperangan Badar itu mencerminkan hebatnya kekuatan spiritual. Sayangnya, mengisi kemerdekaan kali ini lebih banyak dengan akses atau nguri-nguri ngopeni aspek fisikal, material, finansial, abai terhadap kepentingan spiritual. Menghadapi persoalan-persoalan kehidupan akhir zaman ini, lebih banyak di antara kita mengedepankan kekuatan akal dan fisikal, tetapi lupa terhadap kekuatan spiritual. Itu yang kemudian, mohon maaf, usia yang ke-78 ini sepertinya keadaan tidak semakin baik secara spiritual, tetapi semakin gak karu-karuan. Kenapa? Kalau orientasi kemerdekaan ini semakin material, semakin finansial, ukuran-ukuran pencapaian juga diukur pada aspek fisikal, material, finansial, maka pemimpin-pemimpin visi orientasinya juga sangat material. Istilah sekarang, dia pemimpin bal gedubal, mbuh ra ngerti kak ra ngerti batal, mbuh haram mbuh kalal, mbuh kodok mbuh kadal, yang masjid gak ono sepatu yang nggawa sandal, pemborong gak ono kayu watu, kabel ya doyan aspal, semua diuntal, katanya begitu ya. Atau Karawang Solo Jogja ing ngarso ngumbar angkara, ing madya numpuk bondo, tut uri melu nampani. Itulah maka kemudian banyak persoalan-persoalan korupsi belakangan seperti biasa-biasa saja. 300 sekian triliun gak genah, gak karuan, dianggap berlalu begitu saja. Biasa-biasa saja. Seolah-olah sudah
Ya sudah biasa ya, sudah wajar, normal kira-kira begitu. Ini yang saya kira kita pasti teriakkan kembali merdeka spiritual. Bapak Ibu, apa itu merdeka spiritual? Merdeka bahasa asalnya adalah dari bahasa Sanskerta, yaitu mahardika. Artinya adalah kuat, kaya, sejahtera, ya, menang, apalagi bebas dari belenggu apapun dan siapapun. Mahardika. Spiritual adalah, berulang saya sampaikan, kemampuan atau kompetensi menghadirkan Allah tidak hanya ketika di masjid atau di musola, tidak hanya ketika Anda umrah atau puasa, tetapi Allah hadir dimanapun kita berada. Ayatnya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Artinya akidah yang sahih, yang sehat adalah mereka yang hanya mengagungkan dan hanya ada kekuatan yang layak untuk diakui adalah Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Merdeka spiritual sebetulnya identik dengan panggilan azan. Sayangnya azan ini mulai di downgrade maknanya. Apa itu? Ketika ditanya adzan itu panggilan apa? Pasti jawabannya panggilan sholat. Tidak salah tetapi tidak lengkap. Karena selain ada hayya ala sholah, ada hayya alal falah. Apa itu? Come to success. Al-falah itu padan katanya an-najahu as-sa'adu al-fazu. Mirip dengan mahardika tadi. Apa itu? Menang, kuat, unggul, sejahtera, kaya, kira-kira gitu, bebas. Ya, tentu setelah melewati proses perjuangan. Kalau kemerdekaan, kalau perlombaan, proses kompetisi, ya, persaingan ekonomi, persaingan politik dengan cara fair, tidak kritik, tidak tricky, tidak nipu, tidak curang, ya. Dalam pemilu, dalam macam-macam, maka kalau menang seperti itu menghadirkan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang luar biasa itu bahasa Arabnya al-fazu as-sa'adu an-najahu al-falah. Oke. Nah, kembali panggilan adzan itu sayangnya hanya dianggap hayya ala sholah, lupa terhadap hayya alal falah. Dari mimbar ini berulang saya sampaikan, kalau mau cara tepat memahami panggilan adzan, itu paling tepat itu ikut napak tilas sukses para sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga. Perhatikan, para sahabat itu hayya alal falah. Ya, menang, keren, unggul, kuat, sejahtera, merdeka. Kira-kira gitu ya. Di bidang yang khusus, spesifik, tidak rata-rata, tidak mediocre, rata-rata norok buntek opo jaring glundung semprong boten, ya. Tetapi unggul, menang, hebat, jaya, kira-kira kuat di bidang yang spesifik. Berulang saya sampaikan, ada sahabat yang jadi saudagar yang kaya raya, menang dalam bidang ekonomi, tetapi sangat dermawan, dijamin masuk surga dengan kedermawanannya. Siapa dia? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat yang pinter, merdeka dengan ilmunya, gitu, tetapi gak iso golek duit, betul? Dijamin masuk surga dengan ilmunya. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Al-falah mencerminkan keunggulan, kehebatan, kemerdekaan, tidak hanya dalam arti fisikal, tidak hanya merdeka dalam arti ritual ke masjid, tetapi merdeka dalam arti spiritual. Nah, kekuatan spiritual yang juga menghantarkan kemerdekaan, yang juga menghantarkan kemenangan Islam dalam peperangan Badar maupun Fathul Makkah, mestinya juga dipakai di dalam kita mengisi kemerdekaan, menghadapi pelbagai masalah,
mulai virus, pandemi, COVID, krisis ekonomi, dan macam-macam, harusnya kita mengedepankan kekuatan spiritual, bukan hanya kekuatan akal dan fisikal serta pendekatan-pendekatan material. Materi ini akan saya bagi dalam 2 sesi, nanti yang kedua tentang syukur dan sabar, tetapi sekarang lebih tepat apa kekuatan spiritual itu. Kok sampai mengantarkan kemerdekaan, kok sampai mengantarkan menang dalam peperangan Badar dan Fathul Makkah. Kekuatan spiritual diteliti oleh David Hawkins, ya. Kekuatan ini ada sejak zaman Nabi, tetapi diteliti oleh dokter dari Amerika, ya, beberapa tahun yang lalu, namanya David Hawkins. Kemudian diterjemahkan disertasinya ini, buku 400 halaman lebih gitu, dalam judul Power versus Force. Power versus Force. Oke. Dihitung orang-orang yang dekat dengan Tuhan, maksudnya kuat, kokoh spiritual, merasa Allah itu dekat, ternyata mempunyai kekuatan spiritual yang kurvanya itu logaritmis atau eksponensial. Masih ingat? Kurvanya itu matematika kuadrat, ingat begini. Masih ingat? Kok diem gitu, aneh mbiyen gak iso, saiki lali gitu aneh. Pokoknya kurvanya itu naik. Artinya orang yang dekat dengan Allah, kekuatan spiritualnya itu 10 pangkat 80 sampai 100. Powerful. Orang ini, ya, karakter, suasana kebatinannya adalah bahagia yang luar biasa, tenang, ya. Orangnya cool, orangnya optimis, orangnya selalu bahagia apapun yang dia, ya. Orangnya basyiris sabirin lah, kira-kira begitu, ya. Orangnya itu selalu penuh harap. Orangnya sangat menghormati, menghargai. Orangnya itu tidak menyalahkan, kemudian banyak introspeksi. Itu ditulis. Sebaliknya, orang-orang yang jauh dari Allah, ya, yang level spiritualitasnya rendah, ya, itu energinya 10 pangkat 50 sampai 10 pangkat 200 kira-kira. Rendah sekali. Ciri-ciri orang ini adalah mudah putus asa, ya, suka menyalahkan orang lain, ya, hopeless, gak ada harapan, ya. Orang ini SMS, suka melihat orang susah, susah melihat orang sukses. Orang-orang ini adalah orang-orang yang benci, dengki, putus asa, dan sering tidak hanya menyalahkan sesamanya, bisa juga menyalahkan Allah Ta'ala. Ada orang seperti ini? Ada atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Karena dia lemah spiritual. Mungkin ibadahnya baik, tetapi tidak mempunyai kekuatan spiritual. Jadi orang yang punya dekat dengan Allah, mempunyai kekuatan spiritual yang powerful, itu diteliti oleh David Hawkins. Itulah yang memenangkan perang Badar, itu yang memenangkan di Afghanistan, itu yang memenangkan di Mesir, itu yang juga memenangkan kemerdekaan di Republik Indonesia ini. Pertanyaannya, mengapa ini sekarang terabaikan? Contoh yang kedua, bukan contoh, bukti yang kedua. Rekor terlama, orang terdampar di tengah lautan hanya dengan sebilah papan, itu dimenangkan oleh orang Ethiopia. Rata-rata kecelakaan kapal di Indonesia, ya, kapal itu tim SAR mencari korban biasanya berapa minggu? Berapa minggu? Paling 1-2 minggu. Kalau tidak ketemu, dihentikan, dianggap tak bertahan, matek semuanya. Kira-kira kan begitu. Nah, Ethiopia tahan 77 hari. Kok bisa? Ya, ini ceritanya. Si Ethiopia ketika 14 hari dia juga sekitar 14 hari, 20 hari dia juga mau menyerah. Enggak kuat menyerah. Tetapi masih ada setitik harapan. Jangan-jangan besok ada pertolongan dari Allah. Dia hopeful, penuh harap. Akhirnya dia bertahan, minum air hujan, ikan pun dimakan. 40 hari, 50 hari, 60 hari, 70 hari, dia sudah hampir menyerah.
Tetapi masih ada setitik harapan. Jangan-jangan besok ada pertolongan dari Allah. Dia tahan lagi. Ya, tahan lagi. Apa? Dengan meminum darah. Bangkai pun dimakan. Akhirnya betul 77 hari ketemu nelayan. Akhirnya dia terselamatkan. Pertanyaannya, apa yang membuat si Ethiopia tahan 77 hari? Saya ulang, apa yang membuat Ethiopia tahan 77 hari, sementara rata-rata orang Indonesia hanya 7 hari. 1100% lipatnya tadi. Apa kira-kira? Halo, apa? Ada harapan yang dialamatkan kepada Tuhan yang maha kuasa, maha bisa dengan asmaul husna. Itu kekuatan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Panjang ingat, Al-Quran itu kalau boleh diringkas, ringkasannya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau boleh diringkas adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika belajar balaghah, susunan yang betul adalah fi'il, fa'il, maf'ul. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Betul ya? Kenapa iyyaka didahulukan litakid, untuk menegaskan kepada panjenengan untuk kita sungguh meng napa mung nek Surabaya ya. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu akidah yang sahihah. Itu bukan hanya akidah yang benar, kekuatannya yang luar biasa powerful. Ini yang tidak lagi diakses oleh kebanyakan umat manusia. Oke, contoh yang terakhir, kemarin belum lama ada pandemi, ya. Kemudian ada COVID, betul ya, yang manusia banyak bergelimpangan. Lalu ada seorang teman, ya, teman. Tak sebut sajalah teman saya pribadi, Agus Mustafa. Masih ingat ya? Penulis buku yang kemudian ini juga ditulis dalam buku dia. Kena COVID pas bareng saya. Ya, saya di rumah, Pak Dahlan masuk selama 2 minggu, dia juga masuk lebih dari 2 minggu. Dia sudah stadiumnya paling parah. Ya, di ICU berhari-hari, kanan kirinya mati semua. Ya, kanan kiri mati semua. Dia dapat fasilitas dokter tim yang cukup baik, ya. Kemudian kenapa kok Agus ini tahan, ya? Terlepas dari takdir Allah ya. Ternyata yang lain ketika kena COVID resah, galau, melawan, ada yang mau bunuh diri, terjun dari lantai 5 di rumah sakit, pokoknya resah. Sementara si teman saya Agus ini adalah dia pasrah. Ya, pasrah itu sumeleh. You know sumeleh? Ya? Sumeleh. Nenek bahasa Jawa, sumeleh. Pasrah itu bukan kemudian tidak bergerak, tidak berobat. Seluruh dokter terbaik, seluruh obat terbaik sudah dibeli dan dilakukan. Hatinya yang harus pasrah, sumeleh. Jangan terbalik loh ya. Terus koyo marketing ning Alfalah mari duhur turu teko ngasar ngopo pasrah. Oh gak pasrah iku jenenge turu iku gitu. Yang pasrah itu hati. Ya, si kaki dan tangan enggak boleh berhenti. Nek bahasa saya pikirane obah, tangane polah, atine pasrah. Ati gak boleh polah. Nek ati polah iki wis namanya kedunyan atau udah mulai bab. Demikian juga kaki, pikiran, tangan nggak boleh pasrah. Dia pekerjaannya adalah polah dan obah. Nah, orang-orang yang pasrah ini ternyata ada kekuatan spiritual. Ketika fisiknya dihabisin oleh COVID, maka ada kekuatan spiritual yang bisa bertahan, mengimbangi, menyelesaikan, akhirnya dia bertahan. Tidak hanya teman saya Agus, Pak Dahlan yang juga hampir mati, teman-teman yang juga selamat dari serangan COVID itu, ternyata dia hatinya tenang, pasrah, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para dokter menyebut
orang sakit itu karena 50% spiritual, ya, penyebab spiritual, ya. Kemudian yang 25% psikis, 15% sosial, dan hanya 10% karena fisikal. Ya. Nah, kalau kemudian kita hanya mengandalkan fisikal, ya, saya ulang, kalau kita melawan penyakit sosial, hanya mengandalkan fisikal, sesungguhnya kita hanya mengakses 15%, 10% kekuatan, sementara kita mengabaikan 50% kekuatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kembali, marilah kita merdeka dalam arti spiritual, mengakses kekuatan spiritual yang ini terbukti powerful, tetapi sekarang diabaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.